Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta like-nya demi kemajuan channel kita ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan sebuah kisah yaitu pick up berdarah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam kisahnya. Akhirnya, setelah 1 jam berlalu, banyak warga yang berdatangan untuk ikut menarik pickup Pak Nurdin dari selokan. Sekitar pukul 9 pagi, mobil sudah beres dan siap meneruskan perjalanan. Sekitar pukul 10, Pak Nurdin sudah sampai di pasar desa. Semua barang dagangannya langsung disetorkan ke semua pedagang langganannya. Selesai membereskan dagangannya, Pak Nurdin langsung menuju ke warung kopi langganannya. Di warung kopi, Pak Nurdin ketemu sama Pak Susilo yang sama-sama lagi ngopi. Pak Susilo kaget melihat kondisi mobil pickup Pak Nurdin yang rusak bemper dan bodinya sebelah kiri akibat terprosok tadi. Loh Pak, itu mobil kenapa kok sebelah kiri pada penyok dan bempernya copot gitu? Tanya Pak Susilo penasaran. Iya, tadi pulang dari pasar induk mobil pecah ban Pak, dan oleng hingga terprosok ke selokan, terang Pak Nurdin dengan raut muka kelelahan. Pecah ban? Tanya Pak Susilo keheranan. Bukannya ban mobil itu masih tebal Pak karetnya? Lagian muatan Bapak emang berapa berat kok sampai pecah bannya? Tanya Pak Susilo semakin keheranan. Embuh lah Pak, tapi nyatanya tadi ban mobil itu pecah kok, jawab Pak Nurdin sambil menghela napas karena kelelahan. Iya Pak, jangan-jangan itu ada hubungannya dengan mitos kalau mobil itu yang terkenal dengan mobil berhantu? Tanya Pak Susilo menegaskan. Saya sendiri masih nggak percaya perihal hantu itu. Masa mobil kok berhantu? Mungkin kebetulan aja tadi gara-gara kualitas bannya yang kurang bagus, meskipun ketebalan karetnya juga masih oke, terang Pak Nurdin meyakinkan. Ya udah, habis ini saya antar ke bengkel apa Pak, biar cepat dibetulkan kerusakannya, aja Pak Susilo. Wah makasih Pak, habis ini saya mau pulang aja, capek banget badan ini, besok pagi aja saya bawa ke bengkel, terang Pak Nurdin. Setelah selesai mengobrol, akhirnya Pak Nurdin pamitan pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, mobil pickup itu dia parkir di samping rumah, dan posisi parkirnya tepat di sebelah kamar tempat Pak Nurdin tidur. Karena sangat kecapean, Pak Nurdin tertidur sampai larut malam tanpa terbangun sama sekali. Hingga akhirnya Pak Nurdin terbangun sekitar pukul 11:30 malam. Pak Nurdin terbangun karena merasa lapar dan rencananya sehabis makan dia akan melanjutkan tidur lagi. Selesai makan malam, Pak Nurdin tidak langsung tidur, tetapi dia duduk-duduk sebentar di ruang tamunya sambil menyulut rokok kretek kesukaannya. Lagi asik leha-leha di ruang tamunya karena kekenyangan dan sambil merokok, tiba-tiba mendengar suara gaduh yang berasal dari mobil pickupnya. Dengan bergegas, Pak Nurdin segera keluar untuk mengecek suara gaduh apa yang dia dengar itu. Sesampainya di samping mobil pickupnya, tiba-tiba suara gaduh itu menghilang. Dengan senter di tangannya, Pak Nurdin mengelilingi halaman samping rumahnya untuk mengecek situasi dan mencari sumber suara gaduh yang dia dengar tadi.
Sekitar seperempat jam lamanya mencari, tetapi Pak Nurdin tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba bulu kuduk Pak Nurdin meremang dan tercium bau anyir darah. Pak Nurdin masih berusaha tenang meskipun sebenarnya dia agak takut. Dia mulai mengedarkan senternya untuk mencari sumber bau anyir darah yang dia cium tadi. Setelah ditelusuri, ternyata sumber bau anyir darah itu berasal dari bak pick-up-nya. Senter diarahkan ke dalam bak pick-up tersebut. Tampak cairan berwarna merah kehitam-hitaman menggenang di bak pick-up-nya tersebut. Pak Nurdin terkaget dan kebingungan melihat genangan seperti darah itu. Setelah itu Pak Nurdin segera ke belakang untuk mengambil seember air untuk membersihkan genangan seperti darah yang dia lihat di belakang bak mobil pick-up-nya itu. Sambil menenteng seember air, Pak Nurdin bergegas menuju ke mobilnya. Dan tiba-tiba Pak Nurdin kaget bukan kepalang. Sesampainya di samping bak mobilnya, dia melihat kalau genangan seperti darah itu hilang tanpa bekas. Belum sampai keheranannya hilang, tiba-tiba dia melihat sosok nenek berambut putih yang menyeringai sambil berlalu meninggalkan mobil pick-up Pak Nurdin itu dan menghilang. Melihat penampakan itu, Pak Nurdin cuma bisa melongo seperti orang yang terkena hipnotis. Sementara itu, istri Pak Nurdin terbangun dan mencari suaminya. Lalu Bu Nurdin beranjak keluar kamar untuk mencari suaminya. Melihat pintu depan yang masih terbuka lebar, Bu Nurdin keluar rumah dan melihat kalau Pak Nurdin sedang berdiri melongo di samping mobilnya. Bu Nurdin keheranan melihat Pak Nurdin yang berdiri diam sambil menantang ember berisi air. Bu Nurdin berpikir, ngapain tengah malam kayak gini kok mau mencuci mobil. Kemudian Bu Nurdin menepuk bahu suaminya. Setelah bahunya ditepuk oleh istrinya, Pak Nurdin tersadar dan baru teringat kalau dia tadi mau mencuci bak mobilnya yang kotor karena genangan seperti darah itu. Berhubung genangan itu tidak ada, maka Pak Nurdin segera mengajak istrinya untuk masuk lagi ke rumahnya dan melanjutkan tidur. Pagi harinya, Pak Nurdin berencana membawa mobilnya ke bengkel untuk digenteng bodinya yang penyok-penyok itu. Pak Nurdin melupakan kejadian semalam yang dialami. Tepat pukul 9 pagi, Pak Nurdin sudah sampai di bengkel tujuannya. Setelah menjelaskan semua kerusakannya, Pak Nurdin meninggalkan mobil itu di bengkel untuk diservis bodinya. Sebut saja pemilik bengkel itu adalah Mas Narto. Pak Nurdin berpesan kepada Mas Narto supaya dipercepat dalam pengerjaannya, dan Mas Narto berjanji kalau sekitar seminggu lamanya mobil itu baru selesai pengerjaannya. Hari itu juga mobil tersebut mulai dikerjakan supaya target selama seminggu tercapai. Malam harinya mobil tersebut mulai meneror Mas Narto. Malam itu Mas Narto masih menonton bola sampai sekitar pukul 1 dini hari. Lambat laun telinganya mendengar suara tangisan yang terseduh-seduh. Karena penasaran, Mas Narto mengecek sumber suara tangisan yang dia dengarnya itu. Setelah diamati, ternyata suara tangisan itu berasal dari mobil pickup milik Pak Nurdin. Waktu itu Mas Narto berpikir kalau ada orang yang menangis di samping mobil pickup itu. Setelah didekati, tiba-tiba suara itu menghilang. Mas Narto kebingungan karena tiba-tiba suara tangisan itu menghilang begitu dia sampai di samping mobil pickup Pak Nurdin.
Waktu itu Mas Narto tidak begitu curiga kalau suara itu berasal dari mobil bantu yang dia servis. Kemudian dia masuk lagi untuk beristirahat. Pagi harinya perbaikan bodi mobil Pak Nurdin dilanjutkan oleh Mas Narto. Saat siang hari, pas azan zuhur, lamat-lamat tercium bau anyir darah di hidung Mas Narto. Semakin lama bau itu semakin menyengat, sampai anak buah Mas Narto yang sedang mengerjakan mobil lainnya yang berada di belakang mobil pickup Pak Nurdin tiba-tiba muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau anyir yang dia cium. Selang 5 menit bau anyir itu tiba-tiba menghilang. Sore itu pengerjaan perbaikan bodi mobil selesai tanpa tercium bau anyir lagi. Malam harinya sekitar pukul 8 malam, Mas Narto pamitan kepada istrinya untuk keluar dan rencananya pulang sampai dini hari untuk mengecek pekerjaannya yang lain di tempat yang agak jauh. Saat Mas Narto sudah pergi, mobil pickup itu mulai berulah lagi dengan menimbulkan suara gaduh. Istri Mas Narto penasaran karena mendengar suara gaduh dari arah bengkel mobil suaminya. Istri Mas Narto pelan-pelan mengecek sumber suara gaduh yang berasal dari arah bengkel itu. Begitu sampai di bengkel, istri Mas Narto kaget bukan kepalang karena dia melihat sosok nenek yang lagi duduk di bak mobil pickup itu sambil memukul-mukul bak mobil itu memakai tongkatnya. Melihat penampakan itu, istri Mas Narto langsung lari kembali ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, istri Mas Narto sembunyi dalam kamarnya sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. Gangguan itu bukannya berakhir, malah semakin menjadi-jadi. Pintu dan jendela rumah terdengar digedor-gedor dari luar. Mendengar gedoran yang terus-menerus mengelilingi rumahnya, istri Mas Narto pingsan karena ketakutan. Sekitar pukul 1 dini hari, Mas Narto akhirnya sampai juga di rumahnya. Melihat istrinya tergeletak di lantai, Mas Narto keheranan. Dipikirnya istrinya itu memang sengaja kepingin tidur di lantai kamarnya. Untung saja lantai kamar dia dilapisi karpet, jadi tidak masalah, cuma diambilkan selimut dan bantal saja. Setelah adzan subuh, istri Mas Narto tersadar dari pingsannya dan merasa heran begitu melihat suaminya tertidur pulas di atas kasur. Lalu istrinya segera membangunkan Mas Narto. Setelah terbangun, istrinya menjelaskan perihal kejadian semalam. "Pak, kenapa saya tidak disadarkan?" protes istri Mas Narto. "Loh, ibu pingsan toh?" "Kirain sengaja Bu tidur di bawah," terang Mas Narto sambil terkekeh. "Emang kenapa ibu kok sampai pingsan kayak gitu?" tanya Mas Narto keheranan. "Semalam ibu melihat hantu Pak," jawab Bu Narto serius. "Hantu? Mana ada hantu Bu? Zaman sekarang tuh sudah gak ada hantu Bu," jawab Mas Narto ngeyel. Serius loh Pak, semalam ibu lihat hantu," tegas Bu Narto. Wes Bu, Bapak mau kerja," jawab Mas Narto. Mendengar ceritanya dicuekin oleh suaminya, Bu Narto cemberut dan langsung meninggalkan suaminya. Lalu dia pergi ke pasar. Sementara itu, Mas Narto mulai siap-siap meneruskan pekerjaannya di bengkel. Hari itu pengerjaan mobil pickup milik Pak Nurdin telah selesai pengerjaannya, tinggal pengerjaan pengecatan dan finishing. Seharian di bengkel tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, malamnya Mas Narto tidak pergi keluar rumah
sehingga perasaan istrinya yang tadinya was-was takut kalau melihat hantu lagi menjadi tenang dan dia bisa tertidur dengan nyenyak. Malamnya sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Terdengar suara lolongan anjing dari arah kejauhan. Malam itu tiba-tiba perasaan Mas Narto gelisah tanpa sebab. Berhubung tidak bisa tidur, Mas Narto memutuskan untuk keluar rumah mengecek bengkelnya. Saat berputar mengelilingi halaman rumah dan mengecek bengkelnya, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang mendayu-dayu. Mendengar suara tangisan itu, Mas Narto penasaran dan mencari arah asal suara tangisan tersebut. Setelah dicermati, Mas Narto yakin kalau suara tangisan itu berasal dari mobil pickup yang ada di bengkelnya. Oke, sampai di sini dulu kisahnya. Kita lanjut ke part berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.